Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hadis niat dan adab berbuat baik. Sebelum itu, kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ada yang udah tahu apa itu niat? Atau di mana letak niat itu? Kapan kita melakukan niat? Sebelumnya ada yang tahu tidak ya? Baik, Ustazah akan jelaskan satu persatu ya. Dengarkan baik-baik. Jika kita akan melakukan sesuatu atau memulai sesuatu, biasanya diawali dengan niat. Nah, niatnya niat baik atau niat buruk? Nah, misalnya kita mau bersedekah di sebuah masjid. Kita mau memasukkan beberapa sisa uang jajan kita ke dalam kotak infak. Nah, ini niatnya seperti apa awal mula kita memasukkan itu? Niatnya karena misalnya ada ustadz itu, ada ustazah itu, aku mau memasukkan uang, aku mau bersedekah ya, biar nanti aku dipuji anak soleh, anak solehah, anak baik. Nah, itu berarti niat yang tidak baik. Kalau misalnya niat yang baik, tidak ada suatu tujuan apapun, kita memasukkan uang ke dalam kotak infak itu semata-mata karena beribadah kepada Allah. Bersedekah, kita ingin memakmurkan masjid itu. Jadi niat itu adalah maksud atau kehendak kita. Nah, tujuan kita. Oke, niat itu letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti contohnya tadi kita memasukkan uang ke dalam kotak infak masjid. Gak ada yang tahu kamu mau masukin uang itu karena niat untuk beribadah atau pengen dipuji, pengen dilihat oleh orang lain. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Atau misalnya kamu cerita ke teman kamu, nah berarti itu nanti teman kamu tahu. Kalau misalnya kamu gak cerita ke teman kamu, ya gak ada yang tahu gitu. Jadi letaknya niat itu di dalam hati. Jadi seorang muslim akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya, kadar niat yang baik atau yang buruk. Jadi pahalanya tergantung kadar niatnya. Lalu setiap ibadah yang tidak didahului dengan niat itu akan sia-sia. Jadi kalau misalnya kita beribadah tidak dengan niat yang tulus karena Allah, itu nanti akan sia-sia. Kalau niat kita niat jelek, itu ibadah kita akan sia-sia gitu ya. Kemudian apa sih yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah? Misalnya karena kita setiap hari Senin dan Kamis kita melakukan puasa. Nah, antara itu biasanya kalau misalnya udah jadi setiap hari Senin dan Kamis berarti kan kebiasaan. Nah, bedanya kebiasaan dan ibadah itu apa? Jadi kalau misalnya puasanya niatnya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, berarti itu ibadah. Tapi kalau misalnya puasanya karena aku badannya udah kegemukan nih, aku pengen kurusan sedikit, aku puasa biar kurus, nah itu berarti bukan ibadah. Atau misalnya menu makannya sekarang lagi nggak enak nih, biasanya di sekolah nih menu makannya nggak enak, aku nggak suka, aku mau puasa aja nah itu berarti bukan ibadah. Lalu apa sih akibatnya jika seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena pengen dilihat oleh orang lain, pengen dibilang anak soleh, anak solihah? Nah, apa sih akibatnya? Ya, amalan ibadahnya itu nanti akan sia-sia, akan dicabut sama Allah, dihapus. Jadi bukan berarti lagi ibadah. Misalnya di pertengahan awalnya dia niatnya udah baik, aku pengen beribadah, aku melakukan ini karena
ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi di tengah-tengah jalan, ternyata aku dipuji, seneng deh, besok lagi aku mau puasa lagi. Nah, itu nanti niat yang awal itu akan menjadi sia-sia. Amalannya yang tadi udah mendapatkan pahala jadi dihapus oleh Allah. Nah, selanjutnya Ustazah akan melafalkan hadis tentang niat. Diperhatikan baik-baik ya, biar nanti bisa mengikuti. Innama a'malu binniyat. Sekali lagi, innama a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis niat ini merupakan sepertiga ilmu. Maksudnya apa sih Ustazah? Nah, perbuatan manusia itu dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, niat. Yang kedua, lewat ucapan atau lisan, lewat mulut. Yang ketiga, lewat perbuatan atau tindakan. Nah, niat itu merupakan salah satunya, makanya disebut sepertiganya. Paham anak-anak? Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang adab berbuat baik atau hak seorang muslim kepada sesama muslim. Nah, yang pertama itu ada mengucapkan salam. Kenapa sih Ustazah kita harus mengucapkan salam kepada saudara kita? Karena itu berarti kita mendoakan saudara kita. Jadi, kalau misalnya kita didoakan oleh saudara kita, maka kita juga wajib mendoakan saudara kita. Nah, selanjutnya apabila saudara kita meminta nasihat kepada kita, kita wajib memberi nasihat tersebut. Tapi ingat ya, nasihat yang baik, bukan nasihat yang buruk, yang malah menyesatkan saudara kita. Oke anak-anak? Selanjutnya, apabila saudara kita bersin, wajib kita mendoakannya. Kok bisa sih Ustazah? Gimana ceritanya? Oke, kan kalau misalnya bersin, coba praktekkan gimana bersin. Hacing, kayak gitu kan? Jadi kayak ada sesuatu yang keluar dari hidung atau mulut. Nah, makanya kalau misalnya bersin, kita harus tutup mulut, tutup hidung, pakai tangan atau pakai kain, atau biasanya seperti ini sekarang. Nah, karena kotoran-kotoran itu keluar, bahkan mungkin virus-virus yang ada dalam hidung dan mulut kita keluar. Makanya kita tidak boleh kita tutup biar teman kita, saudara kita tidak tertular. Nah, jadi kalau misalnya kita bersin, kita yang bersin, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalnya kita yang mendengarkan teman kita atau saudara kita yang bersin, kita mendoakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, bedanya nih bersin dengan menguap. Kalau bersin kan kayak gini ya, kita mengeluarkan. Kalau menguap, kita menarik kayak gitu. Makanya menguap juga wajib ditutup mulutnya. Kalau bersin itu datangnya dari Allah, kalau menguap itu datangnya dari setan. Karena setan menggoda-goda kita nih. Jadi kita wajib menutup mulut. Kalau misalnya nggak ditutup mulut kita, nanti kotoran-kotoran masuk kayak gitu. Gitu kan? Nanti kotoran-kotoran yang malah masuk gitu. Jadi apabila bersin dan menguap, kita wajib menutup mulut dan hidung. Oke, baik itu dengan tangan maupun dengan kain. Selanjutnya, apabila saudara kita sakit, dianjurkan bagi kita untuk menjenguknya. Tujuannya apa sih Ustazah? Nah, tujuannya adalah kita mendoakan saudara kita.
kita menghibur saudara kita memberi semangat saudara kita supaya cepat sembuh. Nah, sekarang kan lagi corona Ustazah. Oke, sekarang pengecualian ya, kita doakan, kita memberi semangat lewat online gitu ya. Nah, selanjutnya hak seorang muslim terhadap saudaranya yaitu mengiringi jenazahnya. Gak boleh takut. Kalau misalnya ada saudara kita yang meninggal, kita wajib mensolatkan. Kalau misalnya bisa memandikan, tapi yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki ya. Lalu kita mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Nah, itu tadi poin-poin penting tentang adab sesama muslim atau hak seorang muslim terhadap saudaranya. Semoga kita sebagai seorang muslim yang baik bisa memberikan adab terbaik kita kepada saudara kita ya, semampu kita, sebisa kita. Insya Allah kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila niat kita baik. Oke ya, cukup sekian dari Ustazah. Selamat beraktivitas, semoga hari kalian menyenangkan. Jangan lupa nanti kirim voice note atau video hafalan niat, hadis niat ya, ke WA Ustadz Ustazah kelas masing-masing. Semangat, pasti kalian bisa. Oke? Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.